yang telah memberikan kita kesempatan, umur yang panjang, memberikan kita keinginan untuk terus belajar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih bersama-sama kembali belajar dengan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Arab Saudi. Kita insya Allah pada malam hari ini kembali bersama Ustadz Abdul Latif Ridho akan membahas ayat ke-27 hingga ayat ke-44 atau kurang lebih 14 ayat dari tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan ini, mudah-mudahan dan kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan terus untuk mau belajar, untuk mau meningkatkan kemampuan dan keimanan diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan setelah selesainya kelas-kelas yang kita hadiri ini kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dengan mudah dan dengan ridho dan diterima nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, mari bersolawat dan memberikan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang inspirator, seseorang yang memotivasi kita untuk terus belajar, untuk terus maju ke depan, untuk terus berbuat baik kepada orang lain, terlebih kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai. Dan tidak lupa juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bukan sekedar berbuat baik kepada orang lain, tapi juga berbuat baik kepada diri sendiri, termasuk salah satunya dengan terus belajar setiap hari, sehingga kita membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita mencintai diri kita dengan cara yang benar, salah satunya dengan belajar dengan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, dan mudah-mudahan sekarang ini kita terus berusaha belajar, meningkatkan diri, membuktikan bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mempelajari apa yang beliau turunkan, apa yang beliau sampaikan, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, sudah kita tulis di kolom chat, insya Allah pada malam hari ini kita akan memasuki surah Al-Kahfi ayat 27 hingga 44 atau kurang lebih ada 17 ayat. Insya Allah nanti Ustadz Abdul Latif Ridho akan membagikan slide atau tulisan di dalam layar Zoom kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jika tidak memiliki tafsir Al-Azhar di depan Bapak dan Ibu yang bercetak, Bapak dan Ibu boleh melihat layar, dan nanti insya Allah dengan melihat layar tersebut bisa lebih memudahkan Bapak dan Ibu untuk memahami pelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif Ridho. Alhamdulillah Ustadz Abdul Latif Ridho juga sudah datang bersama kita di sini, dan sebentar lagi insya Allah kita akan langsung memberikan waktu dan tempat kepada Ustadz Abdul Latif Ridho. Tapi sebelumnya kita akan memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa nanti insya Allah kita ada sesi tanya jawab. Setelah 30 sampai 40 menit Ustadz Abdul Latif Ridho menjelaskan, kemudian absen bersama, dan yang terakhir adalah foto bersama. Dan juga kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk jangan lupa mematikan mikrofon, tetapi kami izinkan dan kami persilahkan jika Bapak dan Ibu sekalian ingin mengaktifkan kameranya. Baiklah, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Mudah-mudahan dengan kita membaca ini, kita bisa lancar dan memahami dengan baik dan benar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Ustadz Abdul Latif Ridho dari Padang kami persilahkan. Jazakumullah khairan pada Ustaz Ghazali atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan karunia kita tetap bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam, dan semoga kita juga sampai kepada nikmat ihsan. Salawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam pada kita, sehingga kita pada malam hari ini dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam yang terus tak berhenti, mesti kita syukuri. Baiklah, para jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh, dan juga diberikan keikhlasan agar belajar kita dan amal kita ini diterima oleh Subhanahu wa taala. Karena tidaklah amal itu diterima bila ia tidak ikhlas. Maksudnya hanya mengharapkan keridhaan Allah, bukan karena kita ingin sesuatu daripada dia, daripada pangkat, daripada kedudukan, pandangan manusia nama baik, kan, tetapi semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah sekalian, alhamdulillah pada pertemuan yang kemarin, pertemuan ketiga, kita telah selesai membahas tentang cerita Ashabul Kahfi yang berada di awal-awal ayat dari surat Al-Kahfi. Dan dapat kita petik hikmahnya, diantaranya bagaimana sekelompok pemuda mempertahankan imannya dan menukar dunia mereka demi menjaga iman. Mereka rela meninggalkan dunianya asalkan imannya tetap terjaga. Dan kita juga mempelajari bahwasanya Allah mengajarkan Nabi Muhammad untuk tidak berdebat dengan mereka tentang jumlah, ya, karena perkara-perkara yang bukan esensi, ya, kan. Tapi yang paling penting adalah kisah daripada bagaimana Ashabul Kahfi itu menjaga keimanan mereka, itu yang paling penting. Dan berdebat yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati ahsan. Jadi kalaupun harus berdebat, berdebatlah dengan yang baik. Kemudian pada malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu dari ayat 27 insya Allah. Ya. Ayat 27, Buya Hamka menuliskan dalam kitabnya, tafsirnya itu pendukung cita. Membentuk pendukung cita. Saya share screen. Sudah kelihatan? Oke, baik. Insya Allah kita akan mulai di ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bacakanlah. Ini diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Bacakanlah wahai Muhammad. Ma uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu, min kitab rabbik, yaitu kitab Tuhanmu, yakni Al-Qur'an ini. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. La mubaddila li kalimatihi. Walan tajida min duni multahada, dan engkau tidak dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Ayat 27 ini ayat yang sangat besar kandungannya,
dalamnya terdapat pokok-pokok tauhid, ya, pokok-pokok keimanan. Yang pertama ada keimanan terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keimanan kepada kitab, bahwasanya Allah menurunkan kitab. Nah, di sini jelaskan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang kepada Nabi Muhammad itu bukanlah datang dari Nabi Muhammad sendiri, akan tapi itu datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan bacakanlah kitab itu kepada mereka. Nah, Buya Hamka menjelaskan di dalam tafsirnya, yang sebaris pun tiadakan lupa dan setitik tiadakan hilang. Maksudnya semua, bahkan sampai baris titiknya pun semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita lihat di sejarah pada awal turunnya Al-Qur'an itu tidak ada baris dan tidak ada titik. Ya. Karena orang Arab bisa membaca tanpa baris dan tanpa titik. Ya, akan tapi yang dimaksud BMK adalah makna dari pembacaan lafaz Al-Quran itu semuanya pun itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian BMK melanjutkan, itu menjadi tuntunan bagi manusia. Apa dan betapapun kesukaan yang dihadapi, namun Rasulullah SAW wajib membacakan pada umatnya. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah Al-Quran. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 28, ya, ini masuk pada sebuah kisah lain di surat Al-Kahfi ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan i'tibar atau pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang yang menyeru pada Tuhannya atau berdoa kepada Tuhannya, bil ghadati wal 'ashiyyi, di pagi dan senja hari, yuriduna wajhahu, dengan mengharap keredaannya atau keredaan Allah Subhanahu wa taala, wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, wattaba'a hawahu wa kana amru furata, serta orang-orang tadi itu yang menuruti keinginan hawa nafsunya dan keadaannya itu perkara itu sudah melewati batas. Ya. Sebagaimana yang saya jelaskan di minggu kemarin, bahwasanya saya di halaman ini, halaman pertama itu menggunakan terjemah dari Kementerian Agama yang mungkin lebih mudah dipahami, dan kemudian di halaman selanjutnya saya mengcopy terjemah Buya Hamka yang ada di dalam tafsirnya. Ya, karena tata bahasanya mungkin sedikit berbeda, maka lebih mudah dipahami yang kemenak bagi masyarakat awam yang zaman sekarang. Nah, Buya Hamka menjelaskan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersabar bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka. Maksudnya berdoa kepada Tuhan mereka di pagi dan petang karena mengharap keridhaannya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada awal-awal masa dakwah Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin berada dalam kesusahan, ya, berada dalam tekanan, berada dalam serba kekurangan, berada dalam ujian-ujian keimanan. Ya, diantaranya banyak sekali yang disiksa seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, karena saat itu kaum muslimin dan juga Nabi Muhammad SAW berada dalam halat ad-du'af, berada dalam keadaan yang sangat lemah.
Dan orang-orang musyrikin mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Jadi ditawarkan segala macam, ditawarkan kedudukan, kalau mau kedudukan dikasih kedudukan, kalau mau harta dikasih harta, kalau mau menikah dikasih perempuan untuk dinikahi. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan. Maksudnya, ya sabar sajalah Nabi Muhammad dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bilang, wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan engkau berpaling kedua matamu dari mereka. Janganlah meninggalkan mata pandangan Nabi Muhammad itu dari memandang mereka, memandang orang-orang beriman. Nah, karena ketika Nabi Muhammad SAW memalingkan diri dari mereka dan berpaling menghadap kepada seruan-seruan kaum Quraisy, nah, seakan-akan ketika menjawab seruan kaum Quraisy itu mengharapkan perhiasan dunia. Maka kata Allah, ya jangan melihat mereka, tetaplah pandang pada orang-orang yang beriman yang menyeru Tuhan mereka siang dan malam, pagi dan malam, pagi dan petang, bil ghadati wal asyi. Kemudian Allah bilang, wala tuti' man aghfalna qalbahu, jangan engkau turuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Nah, Wihamka menjelaskan, menafsirkan, kaum-kaum Quraisy itu begitu sombong mereka itu. Sehingga pernah mereka minta kalau tidak menceritakan sesuatu kepada mereka, hendaklah adakan pertemuan istimewa dengan mereka. Nah, jadi saking sombongnya mereka itu, ya, kalau Nabi Muhammad SAW ingin berbicara ke mereka, harus khusus tempatnya, harus khusus waktunya. Tidak boleh ada sahabat-sahabat yang lain yang miskin, ya, yang berkekurangan, bekas-bekas budak, nggak boleh ikut bertemu dengan mereka. Karena mereka merasa punya kedudukan, punya harta, dan memandang hina orang-orang beriman. Nah, begitu perlakuan kaum musyrikin kepada orang-orang beriman di awal-awal dakwah. Wihamka selanjutnya menjelaskan, tersebutlah sebab turun ayat ini yang menyuruh Nabi Muhammad SAW bersabar hati menghadapi dan membimbing orang-orang yang tetap menyeru asma Tuhan mereka pagi dan petang. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita bahwasanya dalam berdakwah itu mestilah sabar dalam susah maupun senang. Jadi jangan hanya ketika senang saja kita mau bersama dengan teman-teman, bersama dengan jamaah, akan tapi dalam segala kondisi, ya, ketika sedang susah kita tidak meninggalkan saudara-saudara kita kaum muslimin. Apalagi ketika dalam keadaan senang, mestinya lebih lagi jangan meninggalkan saudara-saudara kaum muslimin. Nah, ini contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 29 kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu min rabbikum. Nah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Al-haqqu min rabbikum. Ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang hendak beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menghendaki kekufuran, ya biarlah dia kafir. Inna a'tadna lizalimina naran. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Ahata bihim suradiquha, yang gejolaknya mengepung mereka. Jadi di sini menggambarkan keadaan neraka. Maksudnya ada gejolak al-lahab. Jadi bara api nyala-nyalanya itu mengepung mereka, dikelilingi oleh nyala-nyala api, gejolak api. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan apabila mereka meminta tolong, ya, yastaghithu, ketika mereka minta tolong, yughathu bima'in, maka mereka diberi air, akan tapi airnya itu seperti besi yang mendidih.
yang menghanguskan wajah, yashwil wujuh. Kalau diartikan memanggang wajah ini. Tapi di sini menghanguskan wajah. Satu makna. Bisa syarab wa sa'at murtafaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nauzubillah min dzalik. Ya, Bu Hamka menjelaskan, menafsirkan ayat ini, al-haqqu min rabbikum, artinya kebenaran datang dari Tuhan, bukan dari aku, maksudnya bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari manusia siapapun, bukan dari kamu juga orang-orang kafir, tapi kebenaran itu semata-mata datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di ayat 1 dari surat Al-Kahfi ini dan juga ayat 1 dari surat Al-Fatihah, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang paling besar adalah diturunkannya Al-Qur'an, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka segala puji-pujian itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan nikmat-nikmatnya, termasuk kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Nah, kemudian kata Allah, barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kafir, kafirlah. Di sini menjelaskan bahwasanya kalau dia merasa bahwa benar memang benar, disetujui oleh hati sendiri, kalau mau berimanlah. Di sini syarat bahwasanya setiap orang itu diberikan pilihan, ya, diberikan ikhtiar, ya, dibolehkan untuk memilih barang siapa yang mau beriman, maka silahkan, dan barang siapa mau kafir, maka silahkan. Dan di sini kita tidak boleh berhujjah dengan takdir, ya. Apabila kita kafir, itu kita sudah ditakdirkan untuk kafir. Apabila kita maksiat, itu sudah ditakdirkan untuk maksiat. Tidak. Yang takdir itu nanti ada yang mukhayyar, ya, berupa pilihan, ada ketetapan dan juga ada yang dipilihkan. Nah, kita lahir sebagai orang Indonesia itu ketentuan Allah, ya. Allah telah menentukan kita lahir di Indonesia dengan kulit coklat, dengan badan yang lebih kecil dari orang-orang kulit putih misalkan. Nah, kan tapi untuk beriman, ini kita yang memilih. Jadi tidak boleh kita berhujjah bahwasanya orang beriman masuk surga itu sudah takdir, orang kafir itu kafirnya karena sudah takdir kafir. Tidak, Allah memberi kita kemampuan akal untuk menentukan, untuk menimbang-nimbang. Nah, maka Allah juga turunkan Al-Quran supaya kita mendapat petunjuk. Nah, setelah mendengar petunjuk, kita diberi pilihan, ya, untuk mengikuti atau tidak. Nah, kata Buya Hamka, dan jika kamu kafir, yang akan menanggung akibat dari kekafiran itu bukan orang lain, melainkan kamu sendiri juga. Nah, ini peringatan juga. Kalau kamu mau beriman dan selamat, silahkan. Dan kamu kalau mau kafir dan ingin menuju neraka, itu silakan. Maka orang yang apabila akalnya telah hidup, tentu dia memilih mana yang baik untuk dia. Nah, semoga kita diberi akal yang hidup, ya, sehingga kita bisa beriman, membuka hati kita mendengar kepada Al-Quran, dan juga diselamatkan di dunia dan akhirat. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang yang zalim itu api neraka. Di sini disebutkan tentang kezaliman yang nanti akan dibahas di beberapa ayat selanjutnya. Yang kata Allah selanjutnya, di mana api neraka itu yang akan mengepung mereka pagar-pagarnya. Nah, tadi di terjemah Kemenak itu suradiquha itu maknanya gejolaknya, ahatobihim suradiquha, dikepung oleh gejolaknya, sedangkan Buya Hamka menerjemahkannya dengan pagar-pagarnya. Kira-kira satu makna ini, bukanlah ini adalah terjemah, ya. Jadi Al-Quran satu, akan tapi terjemah berbeda-beda dan tafsir juga berbeda-beda. Kan tapi yang hak itu adalah Al-Qur'annya. Nah, maka apabila misalkan kita menemukan sesuatu perbedaan di dalam Al-Quran, penafsiran Al-Quran atau terjemahannya,
Maka kita maklumi karena terjemah dan tafsir itu adalah hasil buah pikir dari manusia dan tidak sempurna. Tidak sempurna, maka kita akan banyak temukan perbedaan. Akan tapi Al-Quran tidak. Nah, maka ini adalah sebuah ujian bagi orang-orang beriman. Ya, untuk lapang dada. Untuk lapang dada apabila menemukan perbedaan, bukan berarti saling merasa benar sendiri terus menyalahkan, tidak. Akan tapi kita lihat, kita timbang, ya, kita lihat mengapa diterjemahkan seperti ini, mengapa imam-imam menafsirkan seperti ini, semua punya dasarnya. Dan ini tidak terlalu penting ya, maksudnya maknanya mirip lah. Nah, ini selanjutnya di ujung ayat 29. Nah, ini gambaran akan keadaan neraka. Apabila mereka minta minum, mereka diberi dengan air yang seperti logam cair. Bayangkan besi dipanaskan hingga mencair. Kemudian apabila kita minta minum di dalam neraka, itulah yang akan diberikan minum. Keadaannya itu belum minum, hangus wajah karena panasnya logam cair yang diminum. Itu gambaran buruknya keadaan di neraka, dan semoga Allah menyelamatkan kita. Maka kembali ke yang sebelumnya, kalau kamu mau beriman silahkan, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kalau kamu mau kafir, ya silahkan saja. Dan ini akibatnya. Semoga kita hidupkan terus akal kita sehingga kita bisa menentukan mana yang selamat bagi kita. Baik, selanjutnya di ayat ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala." Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik itu. Nah, inilah sudah 3 kali ya, di ayat 30 ini, di selama mulai surat Al-Kahfi dari awal, sudah 3 kali iman dan amal soleh ini dipasangkan. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal soleh. Ya. Kita bisa review lagi bahwasanya iman tidak cukup apabila tidak dengan amal soleh. Dan amal soleh tidak cukup tanpa iman. Kita sudah beriman, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi tidak sholat, tidak mau mengeluarkan zakat di harta kita, dan tidak mau berkeinginan untuk berhaji. Nah, itu tidak sempurna keislaman kita. Begitu juga sebaliknya. Ya, apabila kita sholat, bahkan zakat sampai haji, tapi tidak ada keimanan, nah itu munafik berarti kita. Jadi iman tanpa amal soleh itu sebuah kefasikan, sedangkan amal soleh tanpa iman itu adalah kemunafikan. Nah, maka yang sempurna Islam dan iman itu yang beriman di dalam hati dan juga mengerjakan amal soleh, perbuatan dengan zahir kita. Jadi iman adalah perbuatan batin di dalam hati, dan amal soleh perbuatan yang di luar dengan anggota badan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang beriman dan beramal soleh tidak akan kami sia-siakan. Sebaliknya tadi yang kafir, yang mau kafir, maka dia disediakan tempatnya seburuk-buruk tempat saat murtafaqon yang tadi di ayat 29. Kemudian di sini Buya Hamka menafsirkan bahwasanya iman yang telah ada dalam jiwanya telah berbuah kepada sikap hidupnya. Imannya telah membuahkan perbuatan-perbuatan baik. Kata Buya Hamka, beliau menafsirkan apabila imannya itu telah benar, ya, dia akan menumbuhkan perbuatan amalan yang soleh. Kita bisa mereview ke dalam diri kita, melihat ke dalam diri kita. Kalau kita sholat, kalau kita beriman tapi
perbuatan kita belum baik, bisa jadi iman kita itu yang belum benar. Ya, masih ada berharap kepada selain Allah, masih ada tidak ikhlas, masih ada iri dengki, masih kotor sekali ya. Nah, maka supaya baik amal kita, perlulah juga kita untuk mengoreksi diri sendiri, memeriksa iman kita, memeriksa ketergantungan kita, ya, memeriksa harapan kita itu kepada siapa, tidak lain, tidak bukan mestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhir ayat 30. Sungguhnya kami tidak akan menyanyiakan ganjaran bagi orang yang memperbaiki amal. Kata Buya Hamka, susunan ayat ini memberi kesan dalam perhitungan kita, bahwasanya iman tidaklah pernah mandul. Iman mesti membuahkan amal soleh. Sebab iman itu qaulun wa amalun, kata dan perbuatan. Nah, ini seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, kita lanjut ke ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq, muttaki'ina fiha 'alal ara'ik, ni'mas thawab wa hasunat murtafaqa." Mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam sungai itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Nah, ini adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di ayat 30 tadi, tidak akan kami sia-siakan bagaimana balasan yang Allah sediakan. Nah, seperti ayat 31 inilah. Apabila kita beriman dan beramal soleh, ya, orang yang beriman dan beramal soleh mendapat surga Aden. Apa itu surga Aden? Dalam tafsir itu ditafsirkan Aden itu yang karena kekal, mereka itu kekal di dalamnya. Kata Buya Hamka, itu adalah surga yang kekal sebagai pertanda dari kesuburan dan kesegaran udara, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita langsung ke ayat 32. Nah, ini adalah iktibar yang penting kita masuk di kisah dua orang yang salah satunya itu mukmin dan salah satunya kafir. Kemudian yang kafir ini diberi ujian berupa nikmat. Nah, jadi ujian itu bukan hanya berupa musibah, ya, akan tapi nikmat itu juga ujian. Kemudian bagaimana keadaan orang kafir ini ketika mendapat ujian berupa nikmat? Kalaulah ayat-ayat di awal surat Al-Kahfi ini menceritakan tentang Ashabul Kahfi, tentang bagaimana orang-orang menjaga iman. Nah, di sini di kisah yang selanjutnya ini ayat 32 mengkisahkan tentang orang yang lupa diri, orang yang kufur pada nikmat. Nah, ini indah sekali susunan surat Al-Kahfi. Pertama kita diberi dikisahkan tentang bagaimana supaya kita menjaga iman. Nah, sekarang lihat ini, bagaimana agar kita tidak lupa diri dalam beriman. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Adrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima." Dan berikanlah Muhammad pada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki yang seorang kafir, ja'alna li ahadihima jannatain. Kami beri dua kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara keduanya itu kami buatkan ladang. Bagaimana penafsirannya ini? Buya Hamka menjelaskan kenapa Allah memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran.
Kata Buya Hamka, karena dengan perumpamaan itu kadang-kadang orang lebih dapat memahamkan dengan mempergunakan khayalnya untuk menangkap isinya. Nah, terkadang baik kita ketika sudah dewasa pun suka mendengar kisah perumpamaan-perumpamaan. Nah, karena dia zauk sebagai manusia juga punya zauk atau wijdan, punya cita rasa di dalam hati, suka yang indah-indah. Nah, termasuk kisah itu juga memainkan perasaan. Kita bisa tersentuh dengan mendengar kisah. Nah, Al-Quran juga datang kandungannya dengan berbagai macam kisah dan perumpamaan supaya dapat menyentuh hati kita dan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah itu. Nah, sekarang kita masuk pada kisah dua orang yang mukmin dan kafir yang salah satunya diberi ujian berupa dua buah kebun anggur. Jadi satu orang beriman, satu orang kafir. Yang kafir ini mendapat ujian, mendapat nikmat berupa dua kebun anggur. Kata Allah SWT, kiltal jannataini atat ukulaha. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Walam tadlim minhu syai'ah. Dan tidak berkurang buahnya. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Subhanallah. Bayangkan apabila kita mendapat nikmat ini. Mari coba kita sama-sama bayangkan, kita diberi dua buah kebun, ya, dikelilingi pohon-pohon kurma, ya, ada pohon anggur, kemudian ada ladang di tengah-tengahnya, dan di celah-celah kebun itu, di antara kebun kita ada sungainya. Nah, ini apabila kita memiliki kebun ini, tentulah kita merasa senang, ya, merasa takjub. Nah, akan tapi yang dikisahkan dalam kisah ini adalah orang yang merasa takjub dengan dirinya, sehingga dia lupa dengan dirinya. Kita lanjut ke ayat 34. Katanya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana lahu samarun, dan dia memiliki samar. Kalau diterjemahkan samar ini bisa jadi hasil, bisa jadi juga buah, tapi di sini bisa diartikan sebagai hasil dari usahanya, hasil dari kebunnya. Nah, ini berupa kekayaan. Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya, faqala sabi wa yuhawirhu. Dia bilang kepada kawannya, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Nah, ini yang disentil pertama ini adalah para penguasa, ya, yang punya banyak harta dan punya banyak pengikut, ya, para penguasa, atau bisa jadi kita sendiri, ya, walaupun kita harta tidak banyak dan pengikut tidak banyak, bisa jadi kita punya sifat sombong seperti ini, yang lupa diri juga. Nah, ini Buya Hamka, pertama beliau menerjemahkannya buah, kemudian juga menerjemahkannya hasil. Samar itu hasil, beliau sebut hasil. Kalau bahasa Arab daripada investasi adalah istismar. Ya, istismar itu artinya investasi. Jadi maknanya sama. Jadi berbuah atau hasil atau kekayaan hasil daripada kebun itu. Nah, jadi ceritanya dua orang ini, yang kafir ini mengajak mukmin jalan-jalan kepada kebunnya. Ya, kebunnya yang indah tadi, yang banyak menghasilkan. Kemudian dia menyombongkan diri kepada orang yang beriman tadi. Nah, jadi si kafir ini menyombongkan kepada yang beriman. Nah, katanya, aku lebih banyak harta daripada engkau dan lebih banyak mempunyai orang-orang yang kuat-kuat. Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya. Artinya bahwa semuanya ini tidak
usah aku kerjakan sendiri. Engkau lihat sendiri berapa banyaknya aku mempunyai kuli-kuli, orang upahan yang akan menggali tanah, yang akan memetik anggur, yang akan menutuh kurma, yang akan memetik buah-buahan lain dan sayur, dan penjaga kebun dan penjual sayur, penjual ke pasar dan lain-lain. Tentu ini adalah perkataan dari Buya Hamka ya. Maksud beliau menuliskan ini untuk memberikan gambaran atau detail kepada kita bagaimana si kafir ini menyombongkan diri kepada orang yang beriman tadi, ya, kepada teman yang satu lagi yang beriman. Kemudian wadakhala jannatahu. Kemudian dia masuk kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsi, dan dia zalim kepada dirinya sendiri. Katanya qala ma adzunnu an tabida hadhi abada. Katanya aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi orang kafir ini mengira bahwasanya dia akan hidup selama-lamanya. Dia nggak akan mati. Ya. Ini pikirannya orang yang kafir tadi. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan bahwa zalimul nafsi. Kita ada bilang tadi nanti akan ada pembahasan tentang zalim. Nah, zalim itu kalau dijelaskan artinya what usy laisa fi makani, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi zalim kepada dirinya, ya, dia sebagai hamba yang mestinya taat kepada tuannya, kepada maulanya, kepada Tuhannya. Nah, itulah harusnya hamba menempatkan diri dengan merendahkan diri dan rasa takut kepada Tuhan. Akan tapi dia di sini malah menyombong-nyombongkan diri. Nah, ini mirip sekali dengan sifatnya Fir'aun. Nah, itu orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang yang tidak menempatkan dirinya pada kedudukan hamba, akan tapi malah menempatkan dirinya sebagai penguasa yang kekal di muka bumi. Ya, kita percepat saja pembahasannya. Katanya, wa ma adzunnu as-sa'ata qa'ibatan wa la irrutu ila rabbi lajidanna khairan minha munqalabah. Katanya kiamat itu tidak akan datang. Dan apabila aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan menemukan yang lebih baik daripada ini. Nah, dia mengkiaskan keadaannya sendiri. Nanti di akhirat ketika dia meninggal, kalaupun ada kematian, kalaupun ada hari kiamat, pastinya dia akan dapat yang lebih baik. Nah, jadi akalnya yang bermain di sini. Nah, padahal apakah mesti? Apakah mesti bila di dunia ini baik, di akhirat baik juga? Oh, belum tentu. Nah, sedangkan dia berpikir, oh, dia udah berhasil di dunia. Setelah berhasil di dunia, maka di akhirat bisa jadi, kalaupun saya mati sekarang bisa jadi lebih baik. Oh, tidak begitu. Nah, ini pikirannya orang yang kafir. Di ayat ke-37, kata Allah SWT, qala lahu sahibuhu, orang yang beriman bilang kepada temannya, yang kepada yang kafir, wa huwa yuhawiru, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari setetes air mani, summa sawwaka rajulan, kemudian menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Di sini orang beriman mengingatkan si kafir ini, bahwasanya dia itu seagung-agung dia hari ini, ya, seagung-agung dia saat ini, dia itu tetap berasal dari tanah. Kamu nggak ingat dulu kita berasal daripada tanah. Dan dulu kamu hanya berupa air mani. Apa yang hendak disombongkan? Kemudian Allah yang menjadikan kamu seorang laki-laki. Kemudian kamu hendak sombong apa, wahai kafir? Nah, kita langsung ke ayat 38. Kata orang beriman, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tapi aku percaya, ya, bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Ini
Ini peringatan untuk si kafir, karena kafir tadi menyekutukan Allah. Dia tidak sadar bahwasanya dia telah mempersekutukan Allah karena dia mengagungkan selain Allah. Karena dia mengagungkan kebunnya, membesarkan dirinya, ya. Dia bilang anak aktsaru minka malan walada, aku lebih banyak hartanya dan orang pengikutku lebih banyak. Nah, sedangkan mukmin ini bilang aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Jadi orang beriman percaya bahwasanya Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur semuanya. Nah, tapi orang yang kafir mengatakan dia semua gara-gara dia yang paling berjasa, semua ini gara-gara aku yang hebat. Nah, itu bedanya orang beriman dan orang yang kufur. Nah, di ayat 39 kata orang beriman, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, walau la idakhalta jannataka qulta ma sya Allah. Kenapa ketika kamu masuk kebun kamu tidak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Nah, sudah diingatkan bahwasanya dia berasal dari tanah dan air mani. Ketika kamu masuk kebun, kenapa kamu tidak mengembalikan semuanya kepada Allah? Ya, tidak memuji Allah. Tidak mengatakan bahwasanya kebunmu ini, keadaanmu sekarang ini tidaklah ada tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. La quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah. Nah, ini orang mukmin mengingatkan si kafir tadi. Intaroni anna aqalla minka malan wa walada. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Nah, ini nanti bersambung ke ayat ke-40. Kita langsung Buya Hamka di sini menukil sebuah hadis. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan min ahlin wa malin wa waladin fayaqulu ma syaa Allah la quwwata illa billah fayara fihi afatan dunal maut." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana menikmatkan Allah kepada hambanya suatu nikmat, baik dari keluarga ataupun harta ataupun dari anak, lalu dia membaca masya Allah la quwwata illa billah, tidaklah dia akan berhadapan dengan malapetaka kecuali maut. Nah, ini hadis dari sahabat Anas bin Malik, akan tetapi hadis ini dhaif, dan ini diriwayatkan juga oleh Imam Nawawi di kitabnya Al-Adhkar. Akan tetapi mengamalkan zikir masya Allah la quwwata illa billah, kalaulah hadis ini pun tidak ada, kita mendapat yang lebih tinggi daripada hadis ini, ya, sumber yang lebih tinggi yaitu Al-Quran sendiri. Al-Quran yang memberi syarat orang beriman tadi, menyuruh mengatakan aula idza jannata qulta masya Allah la quwwata illa billah. Ya, maka apabila kita menemukan suatu hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, ya kita lihat dulu hadisnya bagaimana. Dan apabila jelas hadisnya dhaif atau tidak sahih, ya, dan Al-Quran itu jelas kesahihannya, Al-Quran itu mutawatir turun kepada kita, maka kita dahulukan Al-Quran. Tapi karena hadis ini walaupun dhaif sesuai dengan Al-Quran, maka tidak apa diamalkan zikirnya masya Allah la quwwata illa billah. Nah, maka apabila kita sebagai orang beriman, ya, mendapat kenikmatan, mendapat cobaan, nikmat, ya, nikmat adalah sebuah ujian bagi kita, sama-sama kita ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Tidak ada daya melainkan izin Allah, dan semuanya atas kehendak Allah. Maka kembalikan segala pujian hanya kepada Allah. Bila Allah memberikan nikmat, bukan karena saya yang patut mendapat nikmat, bukan karena saya hebat, bukan karena saya luar biasa, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 8:49, kita kejar ya sampai ayat 44. Qala Allah
Allah Ta'ala, "Fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha usbana minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa." Kata orang yang beriman tadi, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Jadi orang beriman bilang, bisa jadi Tuhanku Allah nanti di akhirat akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada kebunmu ini. Hari ini kamu sombongkan kebun kamu, ya. Tapi nanti lihat di akhirat kita tidak tahu. Bisa jadi Allah, mudah-mudahan Tuhanku memberikan kepadaku yang lebih baik daripada kebunmu ini. Sedangkan kebunmu ini, ya, wa yursilu 'alaihi husbanan minas sama, Allah kirimkan petir dari langit ke kebunmu. Fatus biasa dan zalaqa. Kemudian kebun itu menjadi tanah yang licin. Ya, bisa gambarkan kalau petir jatuh ke hutan atau ke kebun, tentulah kebun itu akan hancur. Dan apabila telah hancur tumbuh-tumbuhan di atasnya, nggak ada tersisa apa-apa, dia di sini digambarkan menjadi tanah yang licin. Bisa jadi ini setelah petir turun hujan hingga lenyap semuanya. Lenyap semuanya jadi rata sehingga tanah itu becek, ya, seperti lumpur. Ya, kira-kira seperti itu yang digambarkan di ayat ini. Di ayat 41, au yusbiha ma'uha gharan falan tastati'a lahu talaba. Kemudian airnya menjadi surut atau airnya menjadi surut ke dalam tanah. Jadi tadi disebutkan bahwasanya di kebunnya ada sungai, kemudian airnya tuh hilang. Kalaulah airnya tuh surut, meresap ke dalam tanah, tentulah tumbuhan-tumbuhan di atas tanah itu tidak dapat tumbuh. Katanya, kata Allah, lan tastati'. Lan itu tidak akan dapat kamu mencarinya lagi. Tidak ada surut, gimana mau tidak mencari agar dia naik ke atas lagi. Ayat 42. Wa uhita bi samarihi fa asba yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Hartanya akhirnya binasa, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya. Ini menggambarkan dia sedang menyesal. Waduh, apa yang telah saya lakukan? Kenapa terjadi seperti ini? Ya, dia menyesal. Ala ma anfaqa fiha, terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Ya, dia tentu ketika membangun kebunnya itu dia mengeluarkan anggaran, mengeluarkan dana, kan tapi dalam sekejap mata Allah hilangkan seluruh kebunnya itu. Ya, Allah jadikan tanahnya licin, kemudian airnya meresap. Nah, dia menyesal, sedih. Ya. Dan selanjutnya, wahya khawiyatun ala urusyah. Sedang pohon anggur, ya, roboh bersama penyangganya, lalu dia berkata, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Nah, jadi penyangga pohon anggur itu sudah jatuh-jatuh. Kalau kita lihat pohon anggur, tentu supaya dia tumbuh tinggi perlu disangga karena batangnya tidak kuat. Nah, ini penyangga-penyangga itu sudah jatuh, sudah nggak ada. Katanya dia menyesal, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Nah, setelah diambil nikmatnya, baru dia menyesal. Seperti Fir'aun, ya, dia menyesal ketika sudah hampir tenggelam, baru mengakui beriman. Akan tapi sudah tidak ada gunanya lagi. Ketika nikmatnya sudah dicabut, dia menyesal, tidak ada gunanya lagi. Nah, maka kalau orang beriman, ya, ketika dapat nikmat dia bersyukur, ya, ketika dia dapat musibah dia bersabar, maka tidak akan menjadi orang seperti ini yang menyesal, ya, dapat nikmat nyesal, dapat musibah menyesal. Nah, orang beriman tidak seperti itu. Kan tapi orang yang kafir sebaliknya, ya, ketika dapat nikmat dia sombong, ketika hilang nikmatnya dia menyesal, mengiba-iba hatinya. Atau Allah Subhanahu wa taala 43, walam takul lahu fi'atu yansurunahu, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya. Min dunillah, selain Allah. Wa makana muntasir, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Ya, tadi dia membanggakan pengikut-pengikutnya, ya, ana aktsaru minka malan wa walada wa a'azzu nafara. Orang-orangku lebih banyak.
Akan tapi ketika sudah begini keadaannya, tidak ada yang nolong dia. Dan sudah habis. Orang-orangnya pergi. Ya. Apa yang diharapkan dari bos yang bangkrut? Ya. Dari pegawai-pegawainya tadi. Ya. Ketika melihat musibah, ya sudah, berharap apa lagi? Mereka pergi. Sehingga nggak ada yang nolong dia, orang yang kafir ini. Selain Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap aja dia tidak tertolong karena dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat terakhir pada malam hari ini kata Allah, hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Wa khairun thawaban wa khairun uqba. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan yang terbaik. Nah, maka orang-orang yang beriman, hamba Allah sekalian, saya dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama memperbaiki keimanan kita. Semoga kita meluruskan lagi hati kita, mengembalikan segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Jadi semua atas izin Allah. Masya Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Jadi bukan saya yang kuat, bukan kita yang kuat, bukan diri yang lemah ini, yang hina ini yang kuat, akan tapi semua dari Allah. Apabila Allah cabut nikmatnya, kita tidak akan menyesal karena kita tahu semuanya milik Allah dan Allah berhak memberi dan mengambil apapun yang menjadi milik Allah SWT. Karena kalau orang beriman, ketika dia dapat musibah, dia tidak akan kolap. Kolap itu tidak akan galau, tidak akan galau berlebihan, ya, mengiba-ngiba, tidak. Tetap dia mau mengembalikan semuanya kepada Allah. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairullah wa in asabathu dharra sabara fakana khairullah. Betapa menakjubkannya perkara orang beriman, kata Rasulullah SAW. Apabila dia mendapat kesenangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapat kesusahan, dia bersyukur dan itu juga baik baginya. Jadi orang beriman, susah dan senang semuanya baik karena dia mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini penyampaian dari saya pada malam hari ini. Waktu saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah khair. Mohon maaf Ustaz, ini barusan koneksi internet terputus. Ya, silakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung menyalakan mikrofon, kemudian menyebutkan nama dan asal daerahnya. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh menyalakan mikrofonnya langsung, kemudian langsung mengajukan pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu sekalian? Dari Bapak Muhammad Abdul Rauf, Ustadz Ghazali. Oh ya, silakan Bapak Abdul Rauf. Ada di chat itu. Langsung dijawab apa gimana? Oh maaf Ustaz, saya hilang Ustaz, soalnya ini keluar tadi. Oke. Ya. Langsung saya baca aja Ustadz Ghazali ya. Ya. Pertanyaan dari Bapak Abdul Rauf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hikmah dari surat Al-Kahfi dan kisah-kisahnya agar menjadi pelajaran untuk kita? Ya, dalam surat Al-Kahfi ini ada beberapa kisah. Pertama kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah dua orang yang mendapat, salah satunya mendapat kebun, dapat ujian kebun, dan nanti ada kisah
Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan nanti juga ada kisah tentang orang yang diberi kekuasaan, yaitu Zulkarnain. Nah, banyak sekali hikmah-hikmahnya, tapi mungkin yang saya akan sebutkan sampai pada pengajian kita malam ini, yakni dua kisah. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi, ya, kita ulang lagi. Maksudnya para pemuda-pemuda itu rela menukar kesenangan dunianya demi menjaga keimanan. Nah, itulah yang mesti kita teladani dari keteguhan hati para pemuda-pemuda. Mereka rela kehilangan kedudukan mereka di kerajaan, di masyarakat. Yang penting mereka tetap bisa menjaga keimanan. Kemudian kisah kedua yang pada malam hari ini kita bahas tentang dua orang, yang satu mukmin dan satu kafir. Ya, hikmah yang bisa kita ambil tentunya bagaimana, ya, walaupun kita telah beriman, kita menjaga hati, memperbaiki, menjaga kualitas iman kita agar tidak tergelincir dan tidak lupa diri seperti orang kafir tadi. Jadi dia merasa bahwasanya dialah yang berkuasa, dialah yang hebat, dia tidak mengembalikan kekuasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira itu hikmah yang bisa kita sampaikan dari 4 pertemuan kita sampai malam hari ini. Insya Allah sisanya kisah tentang Nabi Musa di pertemuan mendatang, dan juga kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan juga kisah tentang Raja Zulkarnain. Insya Allah. Oke, jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz Abdul Latif atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lainnya mungkin dari Ibu. Oh, Ibu Asni ya, ingin bertanya. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya boleh mengaktifkan mikrofonnya secara langsung. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya boleh mengaktifkan mikrofonnya secara langsung dan bertanya kepada Ustaz Abdul Latif Ridho. Kita akan menunggu kurang lebih selama 1 menit. Jika tidak ada yang bertanya, nanti insya Allah kita akan langsung masuk kepada closing statement atau kesimpulan atau pelajaran yang paling berharga yang kita bisa ambil pada pengajian pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Silakan Bapak Billy Zain, silakan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya langsung. Perkenalkan, saya Billy Zain dari Bandar Lampung. Tadi sempat ada penjelasan bahwa ujian itu tidak hanya musibah, bisa jadi sebuah nikmat pun menjadi sebuah ujian. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita membedakan bahwa sebuah nikmat itu masuk ke dalam kategori ujian untuk kita? Itu saja Ustadz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Bapak Billy Zain. Silakan Ustaz Abdul Latif Ridho untuk dapat langsung menjawab pertanyaan. Jazakumullah khairan Bapak Billy Zain atas pertanyaannya dari Bandar Lampung. Pertanyaannya bagaimana membedakan apabila nikmat itu adalah sebuah ujian. Jawabannya adalah tidak ada bedanya. Jadi semua nikmat, ya, semua nikmat adalah ujian. Kata Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 2, qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji, untuk memberikan ujian, untuk menjadi ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Jadi dengan hidup
jangankan dengan nikmat dan musibah, bahkan dengan hidup dan mati itu adalah ujian. Maka semua yang ada dalam kehidupan dan kematian itu hakikatnya adalah ujian daripada Allah untuk melihat siapa yang baik amalnya. Dikasih ujian nikmat, baik enggak amalnya. Dikasih ujian musibah, baik enggak amalnya. Jadi semuanya ujian, tidak ada bedanya. Apapun bentuknya, itu adalah ujian daripada Allah untuk melihat ya amal kita, agar kita tahu. Allah Maha tahu ya, Allah tidak perlu menguji kita untuk tahu kualitas kita sebenarnya. Tapi Allah menguji kita supaya kita tahu sampai mana kualitas diri kita sendiri. Semoga ya doa kita agar Allah membimbing kita agar amal kita baik ya. Apapun ujiannya kita tetap menghadapinya dengan amal yang soleh, dengan keimanan, sehingga kita kena pada hadisnya Nabi, orang beriman itu semua perkaranya itu baik. Jadi apabila mendapat ujian, dia maksudnya apabila mendapat as-sarra atau kesenangan, dia bersyukur. Wa sabat dharra, dia bersabar. Dia apabila mendapat kesulitan, dia bersabar. Jadi semua perkaranya baik. Nah, kira-kira itu jawabannya Ustaz Bapak Billy Zain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih juga kembali Bapak Billy Zain atas pertanyaan yang sudah diajukan dan jazakallahu khair. Terima kasih juga kepada Ustadz Bilal Taufido. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari chat. Kita akan bacakan dari Ibu Imawati Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah benar bahwa dengan menghindari banyak bicara, kita terhindar dari sifat sombong? Jazakallahu khair. Terima kasih atas Ibu Imawati Tasya atas pertanyaannya. Katanya apa benar bisa bila menghindari banyak bicara bisa membuat kita memiliki hikmahnya terhindar dari sifat sombong. Ya. Sombong ini adalah sifatnya iblis. Jadi yaitu sombong itu merasa lebih baik atau merasa lebih agung daripada yang lain. Kata iblis, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku wahai Allah dari api dan sedangkan engkau ciptakan dia atau Nabi Adam itu dari tanah. Nah, padahal hakikatnya apakah iya api itu lebih baik daripada tanah? Nah, ternyata kata Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Jadi bukan dari zahirnya yang dinilai, bukan zahirnya, akan tapi ketakwaannya. Nah, bagaimana menghindari sifat sombong? Untuk menghindari sifat sombong, ya tentunya mensedikitkan bicara bisa jadi, akan tapi tentu bicara yang mana dulu. Apabila kita banyak bicara tentang kebenaran, nah itu bukan pada kesombongan. Nah, meskipun salah satu kalau di pelajaran tazkiyatun nafs ya, untuk mensucikan hati itu taqlilul ta'am wal kalam wal manam, mensedikitkan makanan, mensedikitkan bicara, mensedikitkan tidur. Jadi 3 disedikitkan. Jadi jangan bicara banyak, jangan makan banyak, jangan tidur banyak-banyak. Nah, itu untuk membersihkan diri. Nah, itu tentunya yang dilarang yang buruk ya, dan yang berlebihan. Ya, jadi makan yang haram atau berbicara yang tidak baik dan juga tidur yang berlebihan. Adapun sifat sombong hubungannya dengan sedikit bicara, tentu bicara yang tidak baik ya, seperti pembicaranya iblis mengatakan bahwasanya aku lebih baik daripada dia. Nah, itu pun apabila kita ada sifat itu dalam diri kita, merasa lebih baik, aku lebih pintar daripada dia, aku lebih kaya daripada dia, seperti orang yang tadi ya,
orang yang dikisahkan dalam ayat tadi. Nah, sebenarnya untuk memperbaikinya, membersihkan diri. Sombong itu, kata Rasulullah SAW, batarul haqq wa qamtun nas. Jadi menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan kebanyakan orang itu merendahkan kalau dia merasa lebih baik. Nah, itu yang perlu dibersihkan daripada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Abdul Latif atas jawabannya, dan terima kasih kepada Ibu Himawati Tasya atas pertanyaan yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan memasuki sesi foto bersama. Kita akan menunggu kurang lebih 1,5 menit untuk semua Bapak dan Ibu sekalian hadirin untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Juga Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon untuk dapat mengisi kolom di chat nama Bapak dan Ibu sekalian serta asal daerahnya saat ini. Ini sudah ada beberapa yang mengisi. Ada Bapak Muhammad Abdul Rauf di Bandung, ada Bapak Billy Zain di Bandar Lampung, ada Ibu Ajeng Siska Nur Mulyani di Bandung, ada Bapak Zuhair di Sumeneb, ada Ibu atau Bapak Airo Haibah di Bandung, kemudian ada Ibu Tasya di Sidoarjo. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Kami masih menunggu juga dari Bapak dan Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Insya Allah sebentar lagi kita akan foto bersama. Kemudian ada Bapak Andori dari Pemalang, Jawa Tengah, Ibu Asni Aziz dari Makassar. Ibu Asni Aziz ini tante saya dari Makassar. Ada Ibu saya juga ini di sini ternyata, sama Om. Kemudian ada Bapak Multazam Mustajab dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Anggi Safitri dari Papua, Masya Allah. Kami persilakan Bapak dan Ibu sekalian, silakan untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Setengah menit lagi insya Allah kita akan berfoto bersama. Kemudian ada Bapak Aldi dari Depok. Insya Allah, jazakumullah khairan. Silakan Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti kita akan dikutip oleh Mas Zuhair. Mas Zuhair ini yang tadi ya? Oh ya, yang tadi di Sumeneb, Madura. Mas Zuhair ini kebetulan juga anggota dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Arab Saudi yang sekarang lagi pulang ke Indonesia, lagi liburan. Insya Allah dalam waktu dekat akan balik lagi ke Arab Saudi untuk melanjutkan studinya. Sudah ini? Cuma segini yang mau aktifin kameranya. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu yang ingin mengaktifkan kamera, silakan, kami tunggu. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kami masih menunggu. Kami masih menunggu Bapak dan Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Kita hitung kali ya, kita hitung sampai 10 detik ke depan. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang mengaktifkan kameranya, kita cukupkan yang ini saja. Oke. 3, 2, 1. Oke, kita cukupkan mungkin. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengambil posisi masing-masing yang ingin difoto. Saya akan menghitung dari 3 hitungan mundur. Dan nanti akan dikutip oleh Mas Zuhair atau Mas Abdul Latif. Oke, siap? 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi, Ustaz. Sekali lagi mungkin kita ulangi sekali lagi fotonya. Silakan Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, boleh mengaktifkan kameranya terlebih dahulu.
Kita tunggu. Kita akan mengulang lagi prosesi fotonya sekali lagi. Oke. Kita hitung lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Ini ada satu ibu-ibu yang mengaktifkan, itu ibu saya ini, Bu Abdana. Kemudian jazakumullah khairan untuk Ustadz Abdul Latif Ridho yang telah mengisi pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, sebelum kita akhiri, ada lagi satu ini. Bapak Rudi dari Bekasi ini. Om saya nih, Bapak Rudi dari Bekasi. Oke, terima kasih Om dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah, belum ini saja, belum ada closing statement ya? Enggak apa-apa, ditutup aja. Oke, kita cukupkan saja. Iya. Oke, terima kasih Ustadz. Insya Allah kita tutup pada malam hari ini. Kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, insya Allah pada Senin depan kita tetap akan bertemu kembali. Kita akan lanjutkan pada ayat setelahnya, ayat 45 insya Allah, pada pekan depan, pada hari Senin, di hari yang sama, insya Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan, ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan kami pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Arab Saudi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak dan Ibu sekalian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa segera menunaikan ibadah umroh dan haji dan bisa bersilaturahmi dengan kami di sini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Semoga Bapak dan Ibu sekalian sehat selalu dimanapun berada, terhindar dari virus corona, terhindar dari penyakit-penyakit yang lainnya, dan mudah-mudahan kita bisa hidup terus dalam kondisi yang bahagia, yang sehat, dan mudah-mudahan sebelum nanti kita bertemu kembali insya Allah di surganya Allah, kita bisa bertemu di tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, jazakumullah khair. Terima kasih juga Ustadz Abdul Latif Ridho dan Ustadz Zuhair yang sudah merekam dan mengisi materi pada malam hari ini. Kami pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.